yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sapa umat yang ada di Selasar, di hanggar, di ruang lobi GKK, di ruang lantai 2 dan lantai 4 GKK. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu sumber informasi yang saya terima bahwa umat yang menghadiri ibadat Jumat Agung siang ini sudah pada berdatangan sejak jam 11 pagi. Ya, jam 11 pagi. Dan jam setengah 12 tadi saya pantau di lokasi, memang demikian. Ya, sudah begitu banyak umat yang ada duduk di gereja ini. Sementara ibadat 7 Sabda itu baru dimulai jam 2 siang. Itu berarti umat sudah berdatangan 3 jam sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu umat yang dapat kursi di hanggar, di Selasar, di ruang GKK, ruang lobi, lantai 2 dan lantai 4. Tidak dapat ruang di dalam gereja karena sudah penuh. Durasi 3 jam duduk sebelum acara dimulai ternyata menyamai durasi Yesus di atas salib. Ya, Yesus itu menurut Injil sinoptik Matius, Markus dan Lukas berdiri tergantung di atas salib itu mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya, 3 jam ada di atas salib dan tidak bisa kemana-mana. Sementara Bapak Ibu masih bisa keluar masuk ke toilet. Ya, Yesus tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari memang pengorbanannya luar biasa. Saya senang hari ini bahwa ada banyak umat yang rajin ke gereja, datang jauh lebih awal, 3 jam sebelumnya. Ya, seandainya ini terjadi di hari-hari Minggu, Bapak Ibu saya rekrut. Ya, saya rekrut sebagai paguyuban kebersihan gereja. Untuk membersihkan gereja datang lebih awal supaya pas setiap kali misa semua dalam keadaan bersih. Sayang hanya di Jumat Agung. Pengorbanan yang besar saya akui. Hanya pengorbanan ini untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Sedangkan pengorbanan Yesus untuk siapa? Untuk orang lain, sama sekali bukan untuk dirinya. Ini bedanya, meskipun sama-sama durasi 3 jam. Ya, 3 jam untuk Bapak Ibu, pengorbanan untuk diri sendiri. Tapi 3 jam Yesus itu untuk orang lain. Untuk keselamatan orang lain. Dan itu dirangkum oleh oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 7. Ya, dikatakan di sana, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Inilah pengorbanan Yesus
yang memuncak di 3 jam terakhir, yang oleh darahnya, dan ini adalah pengorbanan yang terbesar Yesus. Dia lakukan supaya manusia memperoleh keselamatan, memperoleh penebusan berupa pengampunan dosa. Apa yang dirangkum oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudari, sebenarnya sudah dikatakan oleh Yesus jauh sebelumnya. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata-kata Yesus ini, saudara, tampak nyata dalam ibadat Jumat Agung hari ini. Maka kita bisa bertanya, mengapa hari ini disebut Jumat Agung? Dan apa yang agung? Kita bisa menjawab. Yang agung itu adalah cinta Yesus. Cinta Yesus yang dinyatakan di atas salib itu yang teragung, terbesar, terindah, terdalam, yang dinyatakan demi kita sahabat-sahabatnya. Demi kita, supaya kita semua menjadi kaum tertebus dari dosa. Kan itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan indah ini, di hari Jumat Agung ini, saya mau mengajak seluruh umat yang hadir di sini untuk melakukan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, mari pada hari ini, pada sore hari ini, kita bersyukur kepada Yesus yang telah memberikan kasih dan pengorbanannya yang terbesar di atas salib, yang menjadikan kita sebagai kaum tertebus dari segala dosa. Tanpa kasih dan pengorbanan Yesus, kita hanya menjadi kaum penderita karena dosa. Tetapi berkat pengorbanan Yesus di atas salib, yang memuncak di atas salib, kita menjadi kaum tertebus dari dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk berkomitmen, belajar setia kepada Yesus. Seperti Dia telah belajar setia dan taat kepada Bapa. Maka kita sebagai murid-muridnya mau seperti Sang Guru, belajar setia, belajar taat kepada Yesus. Sebab seperti yang kita dengar dari bacaan kedua tadi, surat kepada orang Ibrani bab 5 di ayat 9 dikatakan bahwa Ia akan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Perhatikan teks ini penting. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang ketiga dan terakhir, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengungkapkan rasa syukur atas pengorbanan Yesus sehingga kita menjadi kaum tertebus. Dan ia menjadi pokok keselamatan bagi kita yang kita ungkapkan dengan cara secara pribadi menaruh rasa hormat kepada Yesus yang tersalib. Maka nanti pada saat penghormatan salib, semua yang hadir tanpa kecuali, mari kita datang kepada Yesus yang tersalib dan menyatakan sikap hormat kepadanya secara pribadi. Jangan nunut orang tua, jangan nunut atau titip anak. Masing-masing secara pribadi menaruh sikap hormat kepada Yesus yang tersalib. Penghormatan salib secara pribadi adalah hal yang sangat mendasar yang mesti kita lakukan di hari Jumat Agung ini. Tuhan memberkati.